Shalom, selamat pagi Bapak Ibu segenap warga Jemaat Depok. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Sabtu 16 April 2022. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang peristirahatan kami semalam. Sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali menikmati berkat Tuhan hari ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dari Kitab Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 22. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lebah. Tema rehat hari ini, hidup seteguh batu. Bendan matoto tento batu. Sebuah peribahasa mengatakan tidak ada manusia yang hidup seumur batu. Dalam arti tidak akan ada orang yang bisa bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama jika batu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Sangat bertolak belakang dengan hidup manusia yang sangat singkat dan rapuh. Jika ada manusia yang berangan-angan untuk hidup seumur batu, maka itu sama halnya dengan menjaring angin. Firman Tuhan dari Ayub 14 ayat 1 sampai 22 kembali mengingatkan kita bahwa keberadaan kita sebagai manusia itu rapuh dan lemah. Beberapa hal yang patut direnungkan. Pertama, hidup manusia singkat dan penuh dengan pergumulan. Baik umur, kemampuan dan kemuliaan manusia sangat singkat dan penuh keterbatasan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan agar tidak bersandar kepada manusia yang rapuh. Karena manusia bagaikan bunga atau bayang-bayang saja keberadaannya. Kedua, manusia pasti mati. Kitab Ayub menggambarkan bahwa hidup manusia bagaikan uap yang hanya berlangsung sesaat saja. Ketika manusia mati, maka berakhirlah hidupnya dengan segala kemuliaannya. Ketiga, dalam kerapuhan manusia, hanya Tuhan yang dapat membuatnya menjadi bermakna. Artinya hidup harus dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Hidup ini adalah hidup yang rapuh. Hidup bagaikan rumput dan bunga-bunga. Hidup yang singkat bagaikan uap dan bayang-bayang. Bersyukur meski hidup di dunia ini rapuh dan penuh pergumulan. Tetapi Tuhanlah yang membuatnya menjadi berharga dan seteguh batu. Adakah kita telah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini?
Adakah kita telah bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga? Amin. Mari kita satu dalam doa. Jika kami dapat menjumpai kehidupan yang baru, semua karena perkenan-Mu ya Bapa di sorga. Karena itu kami bersyukur kepadamu untuk segala yang Tuhan izinkan. Terima kasih pun kami disambut oleh firman-Mu di pagi hari ini, bahwa hidup itu seteguh batu. Roh Kudus-Mu akan menolong kami memelihara firman-Mu ini dalam hidup ini. Terima kasih untuk Bapak Diaken Yakub Kadang yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman. Tuhan terus memberkati kehidupan pribadi, keluarga, kariernya, dan pelayanannya. Kiranya selalu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang bersyukur karena berbagai hal. Buat mereka yang ditambahkan usia setahun, yaitu M. Made Abigail Amanda Mita Putri. Terima kasih untuk pertambahan usianya, kiranya bersuka cita di dalam semuanya itu. Jika ada yang berulang tahun pernikahan, Engkau memberkati setiap keluarga, biarlah selalu ada di mata-Mu. Bapa di sorga, semua sukacita jemaat-Mu, Tuhan lebih kenal, Tuhan lebih tahu. Berkati sukacita mereka. Bagi warga jemaat yang bergumul karena berbagai hal, secara khusus kami berdoa buat semua warga jemaat Tuhan, keluarga kami yang bergumul karena penyakit. Tuhan, Engkau hadir menyertai mereka, menolong mereka, sehingganya hanya karena kasih setia-Mu, saudara-saudara kami akan dipulihkan, akan disembuhkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk perayaan di sekitar Paskah yang kami tengah rayakan. Kiranya baik di mata Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai semua warga jemaat dimanapun mereka berada, sehingga memperdalam penghayatan iman akan kasih setia Tuhan yang begitu dalam luas bagi kami bersama-sama. Oh Tuhan Allah Bapa dalam sorga, karena itu berkati semua program-program majelis gereja, kiranya boleh dijalankan dengan baik, begitu juga dengan LPG yang ada, panitia yang ada, tim kerja yang ada. Tuhan memakai sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, pemerintah bangsa negara kami ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan. Tuhan memberkati, kiranya kehidupan berbangsa bernegara boleh terpelihara dengan baik. Demikian juga perdamaian dunia Tuhan mungkinkan yang baik bagi kami bersama-sama. Oh Tuhan, ampunkan segala salah dosa kami berdoa mengucap syukur karena Kristus Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berkarya hari ini, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan tuntunan dan pemeliharaan Roh Allah yang Kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.